Nggih. Yang kami hormati Ketua MKKS Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo yang hadir atau yang mewakili pada siang hari ini. Yang kami hormati juga atau yang mewakili Ketua Yayasan YPM Sepanjang, Bapak Insinyur Haji Ahmad Maki, atau mungkin yang mewakili yang bisa rawuh pada hari ini. Tak lupa juga yang saya hormati. Berbicara terkait hal tersebut, Sidoarjo ini merupakan salah satu kota industri yang masuk pada kelompok ring 1 di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota yang terbagi di beberapa ring. Ring 1 Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Itu ring 1. Kemudian ada ring 2, mohon maaf saya juga tidak hafal, sampai ke ring 3. Ring 3 ini adalah kota yang memiliki biaya atau memiliki upah UMK yang paling rendah di antara 38 kabupaten kota yang lain. Karena Sidoarjo ini masuk ring 1, sehingga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Sidoarjo ini adalah salah satu kota yang menetapkan UMK-nya yang paling tinggi di antara kota-kota di Jawa Timur. UMK Kabupaten Sidoarjo di tahun berjalan ini sudah pada angka 4,368 sekian, 4.368 sekian. Ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa Kabupaten Sidoarjo ini adalah kabupaten kota industri yang perlu dipertimbangkan. Kesempatan-kesempatan kerjanya juga harus perlu dipertimbangkan oleh adik-adikku semua para pencari kerja. Terkait dengan hal itu, selain sebagai pendamping informasi masalah UMK yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo ini, juga ada sesuatu atau ada beberapa hal yang memang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Jadi masalahnya di Sidoarjo itu tidak hanya UMK saja, tetapi ada yang masalah yang cukup krusial yang juga sudah menjadi perhatian kita bersama dan harus didengarkan oleh adik-adikku semua para pencari kerja pada siang hari ini. Angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo atau yang biasa kita sebut TPT, untuk rilis angka per Agustus 2021, Sidoarjo ini pada angka 10,86%. 10,86% ini kalau di ranking dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, Sidoarjo menduduki peringkat yang pertama. Jangan ditepuk tangani karena ini bukan prestasi, ya. Tapi bisa menjadikan renungan bersama. Boleh ditepuk tangani paling salah kaprah. Seneng Bu, penganggurannya tertinggi se-Jawa Timur. Tertinggi se-Jawa Timur, Sidoarjo dengan angka 10,86%. Ya. Ini adik-adikku semua yang ada di belakang para undangan dan para bapak ibu guru. Kemudian rilis Agustus 2022 BPS ya, BPS yang rilis ya, bukan kita yang menghitung. Rilis data pengangguran per Agustus 2022, Sidoarjo ini mengalami penurunan sebesar 2, sekian persen. Kita gembira kalau melihat berita itu. Oh modon, alhamdulillah. Berarti sumbangsi anak-anak lulusan SMK mungkin memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan pengangguran ini. Di angka 8,80%, ya, dari 10,86 turun menjadi 8,80%. Tetapi kalau kita berbicara masalah peringkat, mudah-mudahan kono sing takok angkat tangan. Peringkat keberapa Bu? Ya, Oke, sebelum ditanya saya jawab dulu supaya saya tidak malu gitu ya kalau sudah ditanya. Peringkatnya ketika turun 2, sekian persen, ternyata peringkatnya masih bertahan juara.
Sidoarjo masih peringkat pertama se-Jawa Timur. Pukulan yang berat bagi kita bersama, bagaimana segala upaya, usaha, ikhtiar kita bersama untuk bisa menurunkan angka pengangguran ini semaksimal mungkin. Ya. Kalau Pak Nasir di Komisi D mengatakan targetnya minimal maksimal ditekan sampai 5%. Oh minimal 5% ya, maksimalnya 0. Seperti itu. Ini semangat bagi kita, karena nyun sewu Pak Ido, jadi setiap kita hearing dengan Komisi D, itu kita selalu kena semprot Pak, karena masalah TPT ini. Jadi saya setiap mempertanggungjawabkan anggaran di depan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan komisinya. Kalau di Snaker ini dipegang oleh Komisi D, Bapak Ibu sekalian, itu selalu yang dipertanyakan masalah TPT ini. Pertanyaannya, opo penggaweanmu Bu Kadis sampai TPT ini kok diukur koyok ngene iki. Pertanyaannya begitu. Sehingga itu yang menjadikan cambuk kita, khususnya di Dinas Tenaga Kerja ini, untuk selalu mencari terobosan-terobosan bagaimana kita bisa menekan kegiatan atau menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah job matching ini. Konsep job matching ini sebenarnya mendekatkan anak-anakku semuanya, para pencari pekerjaan ini kita dekatkan dengan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Jadi adik-adikku semuanya gak usah melaku-melaku masuk ke perusahaan, keluar, masuk ke perusahaan, keluar, tidak. Kita dekatkan, hubungannya kita dekatkan, hubungan industrialnya kita dekatkan. Sehingga adik-adikku semuanya, baik yang lulusan alumni SMK 7 YPM maupun lulusan SMK yang lain yang ada di sekitaran Tarik. Tadi Pak Sukendro mengatakan kalau di pinggiran begini Bu, sisi positifnya kita bisa menyaring dan kita bisa berkolaborasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Mungkin bisa memberikan akses di Prambon, bisa memberikan akses di Balongbendo, di Krian dan sebagainya. Ini yang menjadi konsep kita bersama, bahwa job matching ini salah satu esensinya adalah mendekatkan para pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Perlu kami sampaikan kepada adik-adikku semuanya, ini sebagai juga renungan sebenarnya, dan juga menjadi renungan para pengajar yang ada di SMK YPM 7 ini, SMK 7 YPM ini, bahwa kita sampaikan, ini kita berbicara secara kultur nih, secara kultur Pak. Dan kultur ini kita evaluasi berdasarkan masukan-masukan atau berdasarkan informasi yang akurat, yang real. Dikatakan di sana bahwa angkatan-angkatan kerja khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini memang ada beberapa yang memang harus kita koreksi bersama. Dan koreksi itu juga menjadikan sebuah PR kita bersama, bagaimana kita menciptakan koreksi-koreksi itu akhirnya menjadi sebuah hal yang positif. Salah satu koreksinya adalah bahwa angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo ini, baik itu yang fresh graduate maupun angkatan-angkatan kerja dengan sudah mantap ya. Kalau fresh graduate itu mungkin kalau lulusan SMK dan sebagainya. Ini yang lulusan-lulusan atau angkatan-angkatan kerja yang notabene sudah dewasa dan sudah matang.